Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Irtiko Podcast. Yeay. Jadi kita hari ini kedatangan salah satu alumni lagi yang datang jauh-jauh banget ya dari Pulau Sulawesi, luar biasa. Dan ini dia Putri Zumratul Maghfirah. Gimana Putri kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat Ustaz. Oke. Ustaz bagaimana Ustaz? Alhamdulillah sehat. Agak lama sih nunggu ngabuburit puasa. Tapi nggak apa. Jadi hari ini kita akan bincang-bincang dengan salah satu alumni ini yang sudah lumayan punya beberapa cerita yang harus kita ceritakan ya kepada adik-adik kelas atau kepada halayak umum tentunya tentang perjalanannya seorang Putri Zumratul Maghfirah. Oke, Putri dulu itu adalah alumni lulusan angkatan 2022. 2022. Jadi angkatan ketiga ya. Angkatan ketiga. Angkatan ketiga, oke. Berarti kita udah berapa tahun nggak ketemu ya? 2 tahun sih kurang lebih Ustaz. Hampir 2 tahun ya, 2 tahun nggak ketemu. Oke, dan sekarang bisa kesini lagi Alhamdulillah. dalam rangka nostalgia. Iya. Jadi kita akan nostalgia dengan Putri. Oke, Putri, ini yang saya dengar dulu itu ya. Ini kan ceritamu itu kan kamu datang dari Papua. Iya Ustaz. Tapi kamu asalnya dari Banyuwangi. Nah, benar. Terus sekarang tinggalnya di Makassar. Gimana tuh? Gimana ceritanya itu? Jadi ceritanya Ustaz, saya itu lahir di Banyuwangi. Lahirnya di Banyuwangi, Osing ya? Iya, Osing. Heeh. Kemudian orang tua merantau ke Ke Papua Papua. sampai saya SMP. Oh, jadi dari SD dari kecil sampai SMP di Papua. SMP, iya. Oke. Kemudian sempat juga sekolah di sana. Terus tidak lama dapat kabar kalau ada sekolah bagus di Jawa namanya MA Lirtiko. Nah, kemudian saya coba hubungi kepala madrasah MA Lirtiko, Pak Alam Syah. Kemudian di situ coba komunikasi bagaimana sekolah dan salah satu kan waktu itu saya tertarik ke MA Lirtiko karena apa itu saya tahfidnya. Tahfidnya ya. Iya, itu yang Oke. bikin saya kayak wah ada tahfidnya. Nah akhirnya ya udahlah nggak apa-apa ke Irtiko aja. Sat langsung berangkat ke Malang. Oke, luar biasa ya. Jadi memutuskan jauh-jauh nih dari Papua untuk ke Irtiko untuk bersekolah, luar biasa. Kemudian ini kalau kita sudah ngomong masalah alumni kan biasanya memang kita harus mengulik kehidupan kita di masa lalu ya. Nostalgia gitu ya. Yes. Oke, dari yang pernah Putri alami dulu ketika di madrasah dan di mahatnya Irtiko ini, apa yang paling berkesan? Apa yang paling memorable kira-kira? Kalau saya yang paling berkesan itu dari pertama saat dari teman-teman saya kan dari berbagai daerah. Istilahnya di situ kami di Irtiko ini semacam Bhinneka Tunggal Ika. Oh iya betul ya. Jadi Kan ada dari beda suku, Papua, Ustaz. Sulawesi, Kalimantan dan semuanya ada. Iya, jadi situ kita jadi satu, saling cerita, berbagi bagaimana budayanya mereka di sana, budaya saya dan teman-teman yang lainnya. Kemudian salah satu yang bikin kena juga itu kegiatan di Mahat Ustaz. Yang selalu saya ingat sih kayak tahfidnya, setoran pagi-pagi, nangis-nangis kalau nggak bisa, ya kan Ustaz. Terus Iya, iya, kemudian iya, tahajud, itu Ustaz. Jadi sebelumnya belum pernah tuh kayak gitu kegiatannya begitu padat. Belum pernah Ustaz. Belum pernah Jadi, ya? pertama itu kayak agak shock gitu, tapi kayak ya luar biasa kan Ustaz, ini kan tentang agama. Siapa sih yang nggak rela gitu Masya kan? Allah, luar biasa. Iya. Oke, jadi memang salah satu program kita itu adalah tahfidz Al-Quran ya. Nah, kalau boleh tahu dulu Putri sudah punya hafalan belum sebelum masuk ke Irtiko? Sebelum masuk di Irtiko saya sudah punya hafalan Ustaz. Hah. Tapi juz 30. Oh, juz sama ya? Iya, Ustaz. Oke, terus habis itu masuk Irtiko 3 tahun nih belajar tahfidz ya? Iya. Lulus berapa juz? Alhamdulillah 12. 12 juz guys, kalau dari juz 12 juz. amma 3 tahun 12. 12 juz, luar biasa emang. Terus yang jadi pertanyaan, apa kabar tuh 12 juz sekarang di kuliahan? Di Moroja setiap hari Ustaz. Mau murojaah tetap Di ya, murojaah. jangan sampai hilang ya 12 juz ya. Oke, dan sekarang Putri ini adalah statusnya seorang mahasiswi di mana? Di kampus Politeknik Boswa Makassar. Politeknik Boswa Makassar. Prodinya apa prodinya? Prodi Teknik Listrik. Teknik listrik. Perempuan ya, teknik listrik. Oke, luar biasa. Biasanya teknik itu nggak terlalu banyak sih perempuan yang minat di sana ya. Kalau Iya, boleh tahu berapa nih temennya Putri yang perempuan? Kalau seangkatan dari teknik itu
Ada, kalau dari prodi saya ada 2 Ustaz. Tapi Perempuannya kalau- 2. Iya Ustaz. Oke, jumlahnya Kalau semuanya ada 86. satu angkatan 80 dan hanya 2 perempuan. Ya, luar biasa. Jadi ini adalah seperti ratu gitu ya. Betul, memang diratukan nggak sih? Bener tuh Ustaz. Kalau mahasiswi nih perempuan biasanya di teknik itu kan selalu diratukan. Nah, boleh bongkar nggak apa yang ditreatmentkan atau yang dilakukan teman-teman cowok kepada mahasiswi yang diratukan di teknik? Ya intinya kami yang perempuan itu selalu dijaga Ustaz. Dijaga. Kayak ibaratnya kami ini hartanya mereka seperti Oh, gitu itu. ya? Aset Iya. gitu ya? Iya. Terus Biasa pulang kampus itu tengah malam pulang diantar sampai rumah. habis praktikum gitu biasanya ya. Iya, gitu Ustaz. Atau kegiatan-kegiatan organisasi biasa diantar sampai rumah. Biar kadang juga pergi selalu dijemput atau diantar Ya pulang. Allah, diratukan sekali. Luar biasa. Oke, jadi merasa aman dan terjaga gitu ya. Luar biasa kalian teman-teman teknik Jos. Terima kasih sudah menjaga salah satu kalian ini. Makasih ya. Oke Putri, kalau prodi teknik nih ya, prodi teknik dulu kamu masuk di Politeknik Bosowa itu lewat jalur apa? Saya lewat jalur prestasi Ustaz. Lewat jalur prestasi. Apa itu prestasinya gimana? Kan dulu di Rtiko pernah ikut semacam lomba-lomba itu kan. Ya, olimpiade gitu ya. Olimpiade. Nah, itu ada sertifikatnya itu saya kumpulkan sebagai Bukti untuk daftar itu ya. Nah, Iya, lewat itu jalur prestasi. didengerin semuanya kalian kelas 3 ini, terutama bukan kelas 3 sih ya, semuanya ya kelas 1 2 3, terutama nih yang sedang kameramen kita tuh masih siswa statusnya. Jadi jangan pernah bosen-bosen untuk berprestasi. Ya, dikoleksi semuanya penghargaan itu karena sangat bermanfaat untuk masuk kampus. Nih contohnya, masuk kampus lewat jalur prestasi tanpa tes, langsung masuk aja selesai gitu. Oke. Putri, kalau di teknik listrik ya, itu apa yang dibahas? Maksudnya apa yang dikerjakan? Apakah cuma bongkar pasang listrik atau jadi asistennya Pak PLN atau gimana? Enggak sih, saat lebih tepatnya kami kan kalau politeknik kan lebih 70% praktek, 30% teori. Oke. Nah, jadi lebih banyak prakteknya ketimbang teorinya. Oke. Nah, di praktek itu biasa kami mempelajari motor listrik, cara kerjanya, prinsip kerjanya, kemudian instalasi listrik, Oke. terus coding. Coding juga berarti ya? Coding juga. Oke. Ini untuk biasa untuk kendalikan robot-robot begitu Ustaz, atau Robotik juga berarti monitoring. ya? Iya Ustaz, tapi tidak mendalami. Ah. Terus monitoring secara real time. Oke. Nah, kemudian kita juga belajar tentang pembangkit listrik, Pembangkit listriknya. Berarti pernah ke pembangkit kunjungan listrik industri. gitu? Ya, kami juga pernah kunjungan industri. Biasa 1 tahun 2 kali. Oke, kemana tuh biasanya? Kalau kemarin saya itu dengan teman-teman dan dosen, Bapak Ibu dosen di PLTS Pangkep dengan PLTU baru. Sulawesi. PLTS itu pembangkit listrik tenaga surya. Oke. Dengan pembangkit listrik tenaga uap. Uap. Oke, berarti kalau uap tuh pakai batu bara gitu ya? Iya, Ustaz. Oke, luar biasa. Tenang dong. Dan sekarang Putri sudah semester 4 4 ya. Selama 4 semester belajar listrik yang tadi banyakkan prakteknya, pernah nggak kesetrum? Sering Ustaz, Iya? langganan itu. Gimana tuh? Gimana kesetrum kan? Ya, kan itu juga kalau praktikum kesetrum kan termasuk Keharusan. enggak usah Enggak ya? kayak kecelakaan kerja. Mm-mm. Di situ kan bisa jadi saya yang teledor atau bagaimana gitu. Itu sudah Tapi nggak yang tenaga besar gitu ya? enggak Ustaz, enggak. Berapa tuh biasanya tenaganya? Kalau untuk praktikum biasa 220 volt. Oh, udah 20 volt. Itu nggak terlalu yang sampai enggak ya? Ya tapi kalau dipegang terus ya bahaya juga. Tapi juga biasa praktikum yang sampai 3 pasang. Oh gitu ya, oke. Jadi emang walaupun belajar tapi tetap harus hati-hati ya, karena itu juga keselamatan Keselamatan hidupnya mahasiswa teknik kayak gitu. Kan biar di mana saja kita harus safety kan Ustaz. Iya betul, harus safety di mana pun. Safety first. Oke. Anak teknik banget kalau sudah kayak gitu. Oke, berarti Putri sekarang ini sudah semester 4. Nah, kalau Putri kan diploma ya, diploma 3 ya? Diploma 3. Berarti kan berapa tahun? 3 tahun. 3 tahun. Berarti ini adalah tahun terakhir. Tahun terakhir. Maksudnya yang akan datang kan tahun terakhir kan? Iya, Ustaz. Nah, 2 semester terakhir maksudnya. Iya. Nah, biasanya kan kalau teman-teman dari Politeknik kan kebanyakan semester akhir itu untuk mencari internship gitu kan ya, untuk magang. Iya Ustaz. Nah, Putri sudah punya bayangan kira-kira mau magang di mana?
Kalau di PLN? Enggak ya, PLN Ustaz. terjadi. Enggak, Sponsor PLN. kalian gitu kan. Iya. Kalau dari kampus itu memang ini kan suatu program dari kampus. Oke. Itu yaitu magang di industri. Nah, kerjasama dari kampus Politeknik Bosowa di industri juga banyak. Oke. Nah, termasuk salah satunya dari kampus kami Politeknik Bosowa kerjasama juga dengan pihak industri di Jepang, di Taiwan. Di Taiwan. Iya. Oke. Nah, kemudian karena ini juga kan peluang besar Ustaz. Jadi saya dengan beberapa teman saya alhamdulillah diberi kesempatan untuk magang di Jepang. Oke, berarti ini mau berangkat ke Taiwan untuk Iya, magang. Oke, luar biasa. Itu ada seleksinya nggak? Seleksi itu gimana kok bisa langsung berangkat? Ke Taiwan? Ah. Iya. Tidak ada Ustaz. Oh, karena sudah kerja sama tadi ya? Iya. Oke, berarti siapa yang mau dan berani bisa langsung magangnya di Taiwan. Oke, mantap. Putri kapan kira-kira berangkatnya ke sana? Insya Allah bulan depan. Bulan depan ya. Oke, luar biasa. Semoga Bismillah. sehat selalu ya. Jadi, Amin. 2 cewek tadi Enggak, saya sendiri Ustaz. sendiri. Sendiri perempuan dari teknik. Enggak apa-apa. Gak apa-apa ya. Enggak apa-apa. Taiwan deket kok, cuma beberapa belas jam gitu ke sana. 8 jam, Ustaz. Oh, 8 jam ya. Kayaknya sih. Oke. Terus apa namanya? Nanti magangnya di sana itu sebagai apa? Maksudnya apakah belajar lagi atau emang langsung ke industrinya sebagai seorang praktisi, teknisi gitu nanti di sana atau gimana? Untuk itu sih kalau info yang saya tahu setelah kami sampai di Taiwan itu langsung magang, langsung kerja. Jadi di situ posisi kami selain kerja kami juga belajar Hah. sesuai dengan jurusan kami kelistrikan gitu. Oke. Mungkin dari industrinya bagaimana sistem kelistrikannya di industri atau instalasinya di sana bagaimana gitu. Oke, jadi bekerja sambil belajar ya. Iya, Ustaz. Tetap ada laporan-laporan gitu. Ada dong Ustaz. Oke. Wajib itu. Wajib ya. Terus berarti kalau magang ini di luar negeri apalagi langsung praktek di industrinya, kan nggak mungkin cuma magang aja dipekerjakan secara romusha, kan nggak mungkin ya. Biasanya dapat ini nggak sih? Dapat ya. Dapat Ustaz. Dapat bip kayak gitu ya. Iya. Oke. Terus nanti gimana tuh untuk apa namanya? Tempat tinggal sama makan itu gimana? Alhamdulillah untuk tempat tinggal dengan makan itu sudah disediakan dari perusahaan. Oh, di cover juga sama perusahaan. Iya. Ah, jadi tempat tinggalnya nanti di cover sama mereka, Iya. termasuk makannya juga. Iya, Ustaz. Enak dong. Enak deh Ustaz. Jadi di sana kerja, belajar, dapat makan, terus dapat Tempat bip, tinggal. ini Iya. tadi. Iya juga. Penting sih itu Ustaz. Iya, iya. Tapi yang paling penting harus cari pengalaman sih ya. Nanti pulang-pulang. Berapa lama tuh di sana nanti magangnya? 1 tahun. 1 tahun. 1 tahun. Kayak belum benar sudah jadi TKI gitu nanti ya. Oke, luar biasa sih nantinya. Pengalaman sih Ustaz. Pengalaman. Oke, luar biasa. Kita ada yang Putri. Anak sekecil ini Saya jadi ingat lagu Ustaz. gimana tuh lagunya? Anak Kecil ini berkelahi dengan Taiwan. Oke, terus Putri, ada nggak yang mungkin mau Putri sampaikan kepada adik-adik ini dari pengalaman Putri waktu merantau dulu di Papua, terus merantau lagi ke Malang, belajar banyak hal, terus sekarang kuliah di Politeknik dan mau magang ke Taiwan itu, kira-kira apa yang mau disampaikan sama adik-adik? Kalau dari saya sih satu Ustaz. Jangan takut sama jangan ragu. Jangan takut dan jangan ragu. Iya. Oke. Saja. Jadi walaupun perempuan ya, kayak Iya. Putri ini perempuan, bayangkan dari Papua dia rela jauh-jauh merantau ke Malang untuk Iya. belajar dan kemudian punya banyak pengalaman. Kemudian juga jangan ragu untuk memilih teknik listrik. Iya. Bayangkan perempuan teknik listrik dan sekarang sudah mau magang ke Taiwan. Wah, luar biasa. Ini menjadi pengalaman yang semoga nanti adik-adik kelas kamu atau siapapun yang melihat video ini bisa termotivasi dan jangan takut dan jangan ragu untuk mengambil keputusan. Luar biasa. Oke, itu saja podcast untuk hari ini. Putri, semoga lancar. Nanti kabar-kabar Iya, terus terima ya. kasih, Ustaz. Oke, nanti semoga bisa menjadi apa namanya? Teknisi listrik terkemuka di Indonesia. Insya Allah. Amin. Dan terus menyebarkan kebaikan untuk semuanya. Itu saja, sampai jumpa di podcast Irti Koyaka datang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.